Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang sekali kami boleh kembali di hadapan Bapak Ibu Saudara di bulan yang baru. Dan tentunya kita percaya bersama-sama ada berkat yang luar biasa yang boleh kita terima di sepanjang bulan ini. Selamat datang di acara Leadership Talk, di mana bulan ini kita akan bicara tema yang sangat menarik, yaitu koneksi ilahi melalui doa. Apa dan bagaimana isi daripada percakapan kita hari ini? Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk menyapa para narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan narasumber kita yang pertama adalah Bapak Gembala Pembina Keluarga Besar GBI dan Plaza. Shalom Pak Bambang. Shalom, apa puji kabar Tuhan. Pak? Bapak sehat? Amin. Terima kasih buat waktunya Pak. Dan narasumber kita yang kedua juga tidak asing bagi kita, yaitu Gembala Sidang Kita Kasih Bapak Pendeta Kandeladi Prayeno. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Luar biasa. Bapak baik, sehat ya Tuhan. Pak ya. Puji Tuhan. Dan ini yang terakhir tapi nggak kalah penting juga, yaitu Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus MTH. Ini representatif dari Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran. Shalom Pak. Shalom, shalom. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik. Bapak sehat? Puji Tuhan, Wow. baik. Dan Bapak Ibu Saudara, kami mengingatkan kembali buat Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan channel ini karena ini merupakan diskusi percakapan yang sangat menarik. About pray. Apa dan bagaimana? Nah, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, Pak Robert, ini mungkin pertanyaan pertama buat Bapak ya. Sebagai seorang teolog. Pak, kalau kita mengangkat tema bicara mengenai koneksi ilahi itu melalui doa. Dan dasarnya itu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 17. Serta 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 2 sampai 3. Nah, yang pertama gini Pak. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 17. Itu kan menceritakan bagaimana Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan uniknya perjumpaannya itu bukan pada waktu Paulus melayani, tetapi pada waktu Paulus mungkin di daily activity-nya, dalam kehidupan sehari-hari yang unpredictable, ketemu Tuhan. Nah pertanyaannya gini Pak, Bapak sebagai seorang teolog, apa sih yang melatar belakangi ayat ini sehingga ini menjadi penting bagi para pemirsa untuk mengetahui ayat ini. Dan mungkin nanti untuk para narasumber yang lain, pertanyaan berikutnya adalah begini, bagaimana pendapat Bapak, para narasumber, ini melihat bahwa doa itu yang seringkali orang menganggap this is just rutinitas. Ya udah gue doa, yang penting saya berdoa, saya minta sama Tuhan, tetapi lupa bahwa di dalam doa itu merupakan satu kesempatan itu kita ketemu dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan. Mungkin Pak Robert boleh silakan. Ya baik, terima kasih Pak Benjamin. Kitab Kisah Para Rasul ini sangat luar biasa. Memang ini masa gereja mula-mula, ya kita semuanya mengetahui itu. Khusus Kitab Kisah Para Rasul dulu, nanti yang lain mungkin bapak-bapak akan menambah tentang Paulusnya ini. Kesaksian Paulus tercatat di dalam 3 pasal yang berbeda-beda. Pertama sekali dia menceritakan tentang kesaksian hidupnya itu di pasal 9. Itu dalam perjalanan menuju ke Damsyik yang dia bertemu Tuhan. Ya, itu kita udah sama-sama mengerti. Kemudian yang kedua ketemu di pasal 22 ini. Cerita yang sama, kesaksian yang sama, dan ini terjadi di depan orang Yahudi di Yerusalem ketika dia udah dikepung dan dalam keadaan dia tertangkap sudah. Itu yang kedua. Di situ dia menyampaikan kesaksiannya, pembelaannya. Kemudian yang ketiga tercatat kisah yang sama. Jadi ini memang penting sekali, makanya kesaksian itu muncul berulang-ulang. Muncul kembali di pasal yang ke-26, yaitu ketika Paulus berada di depan Raja Agripa. Di situ dia kembali menceritakan pengalamannya, kisah panggilan hidupnya, bahwa Tuhan memanggil dia untuk bangsa-bangsa, dan dia membela dirinya. Nah, kata membela di sini menarik. Dia tidak menggunakan kata apologia atau apologetika, tetapi kata membela di sini adalah apologiomai, yang artinya seseorang yang membela dengan menghadirkan kesaksian-kesaksian pribadinya. Jadi ada 3 pasal yang mencatat tentang kisah ini. Kemudian yang kedua, khususnya kita kembali ke pasal 22 yang menjadi teks tema kita. Di pasal 22 ini Paulus kembali bersaksi tentang perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus dalam doanya. Dan dia menceritakan. Dan yang saya menarik bagi saya adalah Alkitab mencatat dengan detail
waktu dia tertangkap, waktu dia menjelaskan kehidupannya, pertama sekali dia bilang, aku orang Yahudi. Artinya apa? Paulus sedang melakukan pendekatan dan kontekstualisasi di sana. Aku orang Yahudi. Kemudian yang kedua dicatat juga di semua Alkitab kita dalam bahasa Indonesia bahwa dia menggunakan bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani. Ini pendekatan sehingga waktu dia menggunakan bahasa-bahasa seperti ini, masa yang tadinya udah marah, udah ngamuk, itu quiet. Itu mulai tenang. Dan beberapa Alkitab yang lain seperti yang saya pelajari, saya lihat, itu mencatat seperti di kitab NIV, New International Version, kemudian kitab Contemporary English Version, lalu ada juga U Version. Ini menggunakan kata yang berbeda, Pak. Bukan Ibrani, tetapi Paulus katanya berbahasa Aramaik. Namun ini bukan kontradiksi, ini supaya kita mengerti. Bukan ada satu catatan yang keliru di sini, tetapi pada umumnya orang-orang yang mengerti dan bisa ngomong dalam bahasa Ibrani akan pasti bisa ngomong bahasa Aramaik. Karena bahasa Aramaik pada waktu itu adalah bahasa sehari-hari, bahasa masyarakat, bahasa pergaulan gitu. Nah, jadi Paulus memperkenalkan dirinya seperti itu sehingga masa sedikit tenang. Masa sedikit tenang. Dia sedang menunjukkan bahwa dia bukan musuh bangsa. Dan juga dia bukan musuh hukum Taurat. Tetapi dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah seorang Yahudi yang memahami tradisi mereka. Dan bahasa yang dia pakai menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari masyarakat Yahudi tadi dan seterusnya. Nah, di sini mungkin sedikit tambahan dari apa yang saya jelaskan bahwa hikmat dalam berkomunikasi kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu sangat penting sekali. Nah, sekarang saya ke poin. Di ayat 17, di situ Paulus menceritakan pengalamannya setelah dia bertobat dan di situ dikatakan bahwa dia sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, itu kata kunci juga. Karena Paulus berdoa di bait Allah, Paulus berdoa di sinagog, itu menunjukkan bahwa dia itu tidak ada permusuhan dengan orang Yahudi, tidak ada permusuhan dengan Taurat dan lain-lainnya. Jadi dia berdoa di sana dan disitulah dia mengalami encounter. Disitulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mendengar suara Tuhan yang luar biasa, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Nah, ini tingkat doa yang penting sekali dan inilah menjadi salah satu sasaran dari talk show kita pada hari ini, yaitu kita sedang berbicara bahwa doa bukannya sekedar kita meminta kepada Tuhan, tapi doa adalah sebuah encounter, sebuah perjumpaan. Jadi doa bukan rutinitas, tetapi doa adalah perjumpaan dengan Tuhan dan itu penting. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu akan memulihkan hidup kita, akan menghidupkan api rohani kita, akan menghidupkan semangat kita. Saya pikir mungkin itu di awal dari percakapan dan penjelasan tentang pasal 22 tadi. Baik, terima kasih Pak Robert. Bagaimana mungkin penambahan Pak Bambang? Saya mengalami apa yang pernah dialami oleh Rasul Paulus pada tahun 1984. Pada waktu saya berada di kota Surabaya, saya mengikuti satu persekutuan doa, tapi pada waktu itu kehidupan saya masih tidak keruan-keruanan. Nah, tiba-tiba di dalam suasana ibadah yang luar biasa, saya merasakan ada seorang itu yang memeluk saya dari belakang. Nah, pada waktu saya coba membuka mata dan saya melihat bahwa tidak ada seseorang yang ada di belakang saya. Nah, kemudian saya mencoba untuk menutup mata lagi dan saya merasakan itu ada lagi tangan yang memeluk saya dari belakang. Nah, pada waktu itu saya tidak tahan. Saya menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Nah, mengapa? Karena pelukan itu adalah pelukan seperti bapak saya itu memeluk saya. Dan waktu itu 7 tahun saya tidak berbicara dengan bapak karena satu dan lain hal. Nah, sehingga itu adalah momen pertama kali saya ketemu dengan Tuhan. Momen itu yang kemudian mengubah seluruh kehidupan kami.
Dan di tahun 84 maka saya mulai terjun dalam pelayanan dan saya bergabung dengan Pesat Pelayanan Desa Terpadu. Nah, kemudian tahun 91 saya menyerahkan diri sebagai seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan tahun 92 saya diutus Kota Medan untuk melayani sidang jemaat yang ada di sini. Nah, pada waktu saya mengembalakan, maka tepat di tahun 2000. Jadi 7 tahun setelah gereja ini didirikan, karena ada jeda 1 tahun. Tahun 92-93 itu masa persiapan, dan tahun 93 gereja ini dibangun, diresmikan. Dan di tahun 2000, 7 tahun kemudian, di Menara Doa, maka terjadilah encounter yang kedua. Jadi waktu kita berada di Menara Doa, tiba-tiba, kehadiran Tuhan begitu nyata, dan itu yang mengakibatkan lonjakan dan lompatan daripada jumlah orang-orang yang datang untuk beribadah. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang hari ini kita mau angkat. Nah, mengapa encounter itu begitu penting? Karena encounter itu adalah bukti bahwa Allah itu ada. Kenapa kita berdoa? Kita berdoa karena kita percaya Dia ada. Kita tidak berdoa seperti orang yang berkata-kata dengan diri kita sendiri. Nah, tidak. Tapi waktu kita berdoa itu, kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Nah, pertanyaannya yang menarik di sini adalah gini. Coba kalau kamu diberi kesempatan untuk ketemu dengan Pak Prabowo, kira-kira apa yang kamu mau sampaikan? Kira-kira apa yang kamu mau bicarakan? Atau saya mengandai-andaikan lagi, kalau kamu ketemu dengan Presiden Trump, nah kira-kira apa yang kamu mau bicarakan? Sehingga pembicaraan kamu menjadi menarik, atau doa kamu itu menjadi begitu menarik. Nah, tentunya di sini kita perlu pertolongan atau bantuan daripada Roh Kudus. Nah, mengapa? Karena dalam 1 Korintus pasal yang kedua mencatat, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada dalam diri manusia itu selain roh manusia. Dan tidak ada yang tahu segala sesuatu yang ada dalam diri Tuhan, dalam diri Allah, selain daripada roh Allah. Nah, oleh sebab itu, pada waktu kita berdoa, maka kita perlu berdoa di dalam bahasa roh. Nah, masalahnya Ben, hari-hari ini yang namanya bahasa roh itu banyak dapat serangan. Nah, kita lupa bahwa Roh Kudus itu adalah roh intercessor. Dia pendoa syafaat. Karena kata parakletos dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 diterjemahkan sebagai pendoa syafaat. Bagaimana cara Roh Kudus itu menolong kita? Maka Roh Kudus berdoa bersama-sama dengan kita. Sehingga waktu kita kemudian berdoa bersama-sama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menguasai tubuh, jiwa, dan roh kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Robert. Jadi kuasa ilahi itu meliputi kita. Maka tiba-tiba Tuhan memberikan kepekaan kepada roh kita untuk bisa melihat dan mendengar segala sesuatu yang ada di surga. Sama seperti Petrus. Tiba-tiba dia melihat ada kain besar turun dari langit yang berisi binatang-binatang yang haram. Sama seperti Paulus waktu dia berdoa. Nah, maka dia berkata, aku tidak tahu apakah itu terjadi di dalam tubuhku, aku tidak tahu. Di luar tubuhku aku juga tidak tahu. Tetapi aku tahu bahwa orang ini diangkat ke tingkat 3 dari surga. Dan dia melihat dan dia mendengar segala sesuatu. Tiba-tiba penglihatannya menjadi tajam dan pendengarannya menjadi tajam. Nah, apa yang kemudian Roh Kudus lakukan? Pada waktu dia itu menguasai kita,
pada waktu kemudian dia itu mengurapi kita. Maka saya percaya, Ben, Roh Kudus akan memberitahu rahasia-rahasia daripada hati Bapa. Segala sesuatu yang tersimpan dalam hati Bapa. Dan jangan lupa bahwa Tuhan Yesus itu juga adalah pendoa syafaat. Sehingga melalui encounter, maka yang pertama, kita tidak hanya mengakui Tuhan ada, tetapi kita punya pengalaman. Tuhan memberitahu isi hatinya kepada kita. Nah, pada waktu kemudian kita tahu isi hati Tuhan, maka di situ kita akan memulai kehidupan doa kita. Sehingga saya percaya encounter dengan Tuhan itu sesuatu yang penting untuk mengetahui masa depan kita. Dan peristiwa pengalaman daripada Petrus dan Paulus, Tuhan menunjukkan, ini loh yang kamu mesti lakukan, ini loh yang kami kerjakan. Karena kita percaya Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan atas kita, tapi Tuhan punya rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Menarik sekali loh Bapak Ibu Saudara, karena berarti doa itu sangat penting ya Pak ya. Doa itu bukan sekedar mengungkapkan permohonan saja, tetapi that's a moment untuk kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada momen-momen di mana kita berdoa untuk kepentingan kita. Tapi ada momen di mana kita berdoa itu bukan buat kepentingan kita loh. Tapi kita berdoa untuk agenda yang ada dalam hati Tuhan. Nah, ini yang penting, yang bulan ini kita mau angkat. Catat loh Bapak Ibu Saudara, agendanya Tuhan ini yang kita harus tahu. Bukan hanya permohonan sendiri. Bagaimana dengan Pak Edi? Iya, betul apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita pagi ini, hari ini. Perjumpaan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang amat sangat penting. Dan ini juga problem yang banyak dialami oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Jadi ada banyak orang-orang Kristen yang bisa melakukan ritual secara agamawi saja. Tetapi mereka kehilangan ada satu hal yang penting, yaitu hubungan dengan Tuhan. Di mana encounter, perjumpaan dengan Tuhan, ini kemudian menjadi sesuatu yang banyak dilupakan. Nah, bagaimana cara kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Hari ini kita mengangkat satu tema, yaitu lewat doa. Tahun 2000 yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, saya juga salah satu orang yang hadir di dalam pertemuan pada waktu itu. Nah, saya sedikit cerita mengenai menara doa di lantai 7 pada waktu itu. Jadi memang pada waktu gereja itu mengajak semuanya untuk kemudian hadir dalam pertemuan doa itu. Di waktu itu tidak banyak orang yang kepingin untuk 19 hadir. orang. Hanya 19 orang. Dan itu pun para full timer. Dan para pemimpin yang kemudian hadir di lantai 7 di jam 10 pagi sampai dengan jam 12. Dan gak terlalu banyak karena memang itu awal-awal di mana gereja itu kemudian mulai mengajak kita untuk lebih banyak berdoa di dalam menara doa. Tapi yang luar biasa, jadi Tuhan tuh hadir dan Tuhan itu kemudian melawat 19 orang yang hadir pada waktu itu. Dan dari hasil lawatan pertemuan dengan Tuhan hari itu, maka kemudian minggu demi minggu itu kemudian perubahan itu terjadi. Jadi orang yang kemudian rindu untuk berdoa ini mulai meningkat. Sampai jumlahnya melompat dari hanya 19, ratusan, bahkan akhirnya ribuan. Dari lantai 7 sudah gak muat lagi ya. Dipindahkan kemudian ke lantai 6 dan kemudian dimulailah kegerakan doa yang amat sangat luar biasa. Dan dampak daripada perjumpaan dengan Tuhan di hari itu membuat kemudian gereja mengalami perkembangan yang amat sangat luar biasa. Cabang-cabang kemudian mulai dibuka dan kemudian lahirlah pemimpin-pemimpin yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk melayani.
lahirlah generasi-generasi yang baru yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Dan kemudian kecintaan untuk kemudian berdoa itu luar biasa. Jadi tidak ada waktu di mana kita beribadah yang tidak kemudian menjadi sebuah kesukaan. Dan ini berlanjut terus. Dan sampai hari ini kita melihat bahwa hasil dari perjumpaan dengan Tuhan di tahun 2000 itu dampaknya itu masih kita alami sampai dengan hari ini. Bahkan kalau kita dengar teman-teman yang berasal dari luar negeri, dari Amerika, dari kota-kota lain yang ada di negara-negara yang lain. Mereka itu datang hanya kepingin rindu untuk bisa bersekutu bersama-sama dan kemudian menikmati encounter dengan Tuhan lewat pertemuan-pertemuan doa yang ada. Nah inilah mengapa doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena doa tidak hanya satu keluhan yang kita sampaikan kepada Tuhan, satu permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan, tapi lebih daripada itu, perjumpaan kita dengan Tuhan itu lewat pertemuan-pertemuan doa yang ada. Dan doa gak mudah loh, karena murid-murid Tuhan sendiri ngomong, ajarlah kami, supaya kami ini bisa berdoa. Yang artinya memang ada sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam doa ini. Nah kebanyakan orang percaya itu suka dengan hal yang lain, tapi diajak untuk berdoa, kakinya terlalu berat. Padahal orang yang kemudian mau ada di dalam ruang doa, berdoa, itu adalah orang-orang yang merindukan perjumpaan dan pertemuan dengan Tuhan. Ya murid-murid tidak tahan untuk berdoa bersama-sama dengan Tuhan selama 1 jam. Nah kenapa? Karena murid-murid itu mengandalkan kekuatan dagingnya untuk berdoa. Dan daging itu lemah. Jadi kalau daging ini disuruh doa nggak kuat, Ben. Mengapa? Ya karena memang dia lemah. Tapi roh itu penurut. Jadi pada waktu Roh Kudus itu mengurapi kita, memenuhi kita, nah kemudian dia menguasai kita, maka percayalah kita akan jadi kuat berdoa, kita menjadi senang berdoa, karena di satu titik, nah Roh Kudus itu akan memberitahu kepada kita rahasia-rahasia yang tersembunyi yang ada dalam diri Allah. Oh, ini menarik sekali loh Bapak Ibu Saudara, percakapan kita baru segmen yang pertama loh ini Bapak-Bapak. Ini menarik karena tadi kalau kita lihat ya percakapan tadi diangkat oleh Pak Robert, pertama itu Paulus. Jangan lupa loh Bapak Ibu Saudara bahwa Paulus itu pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bawa teman-temannya. Alkitab mencatat bahwa teman-temannya cuma melihat cahaya, tapi nggak mendengar apa suara Tuhan bagi dia. Nah hari ini bagi kita ini mungkin harus menjadi review juga buat kita. Ya tadi Pak Bambang katakan bahwa kita berdoa itu bukan hanya untuk memanjatkan permohonan diri kita sendiri saja, itu perlu, ada momennya. Tetapi jauh lebih penting hari ini mungkin kita mesti perhatikan adalah apakah kita sudah mengalami perjumpaan, encounter dengan Tuhan sehingga kita tahu persis apa kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Pada waktu Tuhan itu bicara kepada Paulus, Yesus ngomong, kamu bangunlah, bangkitlah, aku akan memakai kamu ke bangsa-bangsa. How about us today? Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita cukup sebagai orang Kristen? Ya udah datang doa, rala bara-bara udah pulang tanpa ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau hari ini kita membahas tema koneksi ilahi itu melalui doa. Artinya gereja ini menitikkan beratkan, ayo berdoa. Karena melalui doa kita akan tahu isi hati Tuhan. Tadi Pak Bambang katakan manusia tidak akan tahu isi hatinya kecuali roh manusia itu sendiri, dan begitu juga dengan Tuhan. Apakah kita sekali lagi mau berdoa untuk mengetahui apa maunya Tuhan bagi kita, apa maunya Tuhan bagi gereja kita? Dan tentunya nggak mudah ya Pak, apalagi menghadapi masa di depan ini sangat sulit, dan untuk mengetahui jalan keluarnya nggak ada cara lain. Ayo kita kembali ke Tuhan, ayo kita berdoa. Kalau tadi Pak Bambang kasih contoh, kalau misalnya Pak Prabowo ngundang saya, mungkin saya first impressionnya surprise Pak. Speechless. Siapa saya kan gitu. Tetapi exciting juga, udah nggak sabar untuk ketemu.
Bagaimana dengan kita? Kita diundang untuk ketemu Tuhan loh. Kalau presiden aja dipilih manusia kita senang ketemunya, apalagi Tuhan. Jadi kalau bisa Anda tanya lah ya Pak ya, kalau masih ada orang yang nanti doa wasting time, udahlah. Mari sama-sama kita berubah ya. Baik Pak, ini pertanyaan yang kedua ini Pak. Mungkin ke Pak Bambang ya. Ya. Pak, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 2-3. Ini kan menceritakan bagaimana Tuhan ini mendengar doa daripada Salomo. Dan Tuhan sendiri menguduskan namanya sendiri di dalam bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Pak, pertanyaannya gini Pak. Seringkali orang berpikir bahwa di doa itu adalah sekedar rutinitas atau religiusitas saja. Udahlah, saya Kristen, ya saya berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, udah cukup. Tetapi Pak, pertanyaannya ini bagaimana pemirsa ini bisa tahu dan memahami bahwa doa itu bukan sekedar aktivitas religius saja, tetapi juga sebagai respon terhadap covenant kita dengan Tuhan atau Tuhan dengan kita. Silakan Pak. Ya, jadi Alkitab ajarkan kepada kita begini ya. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Dengan kata lain, pada waktu kita berdoa, kita mencari, kita mengetuk, maka Tuhan akan memberikan jawaban atas permohonan, atas doa kita. Tetapi pada waktu Tuhan bersama dengan murid-murid, maka Tuhan mengajarkan doa, yaitu doa Bapa kami. Karena pada waktu Tuhan Yesus itu berdoa, selesai berdoa, murid-murid berkata kan, Tuhan ajar kami dong untuk berdoa. Nah maka Tuhan itu mengajarkan doa Bapa kami. Nah doa ini dimulai dengan perkataan begini kan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Dengan kata lain, maka Bapa itu kan berarti punya satu rencana terhadap bumi ini, terhadap dunia ini. Tuhan itu punya satu rancangan. Nah pertanyaannya, sebagai anak, apakah kita itu ingin mengetahui apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan? Kita selalu berkata gini, Tuhan selalu punya rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh dengan pengharapan. So, pertanyaannya, kamu tahu nggak rancangan Tuhan seperti apa? Nah, kenapa kita perlu kemudian tahu rancangan Tuhan? Di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21, Alkitab berkata begini, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Jadi artinya ya, doa kita yang begitu panjang lebar, nah akan sia-sia. Kalau doa kita itu tidak menyentuh esensi daripada rencana Tuhan. Nah pertanyaannya kan adalah begini, bagaimana cara kita itu bisa mengetahui covenant atau kita mengetahui kehendak Tuhan? Maka di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Nah baru pada waktu kita berubah, tidak seperti orang-orang pada umumnya, tetapi kita berubah dengan pembaharuan budi kita. Dan kita kemudian memberi diri kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saya percaya kita akan tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah, saya tidak mau berpanjang lebar untuk hal ini. Karena nanti ada Pak Robert, ada Pak Edi yang bisa menjelaskan kepada kita. Namun satu hal aja yang saya ingin tekankan di sini, bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang pendoa syafaat, Roh Kudus juga adalah seorang pendoa syafaat. Maka sebagai bagian daripada tubuh Kristus, maka seharusnya kita berdoa. Kenapa?
Karena Alkitab berkata begini, rumahku kata Tuhan akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dengan kata lain, kalau kemudian kita ditanya, mengapa kita berdoa? Karena hidup saya, tubuh saya, ini adalah bait Allah, rumah Tuhan, tempat di mana seharusnya kita berdoa. Nah, waktu kita tidak menjadikan hidup kita sebagai rumah doa, maka kita akan kehilangan janji-janji Tuhan. Karena Tuhan berkata, mintalah, maka pada waktu kamu minta, aku kata Tuhan akan melakukannya. Jadi kalau nggak berdoa, rugi besar. Catat lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak berdoa, rugi besar karena menolak. Ya kan? Menolak apa ya? Seperti kata Pak Bambang, mintalah maka aku akan memberikan. Yang nggak berdoa nggak minta, yang nggak dapat. Nah pilihan di tangan saudara lah. Silakan Pak, ini ada tambahan mungkin. Iya, selama kita masih bisa berdoa, Iya. itu kita masih punya harapan. Selama kita masih bisa berdoa, kita masih punya harapan. Jadi kalau kita punya problem, kita punya pergumulan, selama kita itu masih bisa berdoa, masih terbuka harapan untuk kita. Nah, Alkitab juga mengajarkan kepada kita, berdoalah. Maka pada waktu kamu berdoa, apa yang kamu doakan, kamu akan memperolehnya. Kenapa kamu belum memperolehnya? Mungkin karena kamu belum berdoa. Tetapi kamu juga mungkin sudah berdoa, tapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Tadi disampaikan oleh Pak Bambang, karena mungkin kamu salah dalam berdoa. Kamu ingin menghabiskan segala sesuatu dan kamu ingin memuaskan apa yang ada di dalam dirimu, itu lewat doa. Jadi memang doa itu kalau menurut saya tidak bisa dilepaskan daripada covenant, daripada janji Tuhan. Saya bersyukur dan melihat pelayanan di gereja di tempat ini. Bagaimana para pemimpin di tempat ini mengajarkan kepada para pendoa. Untuk berdoa, di mana yang didoakan itu adalah janji-janji Tuhan. Yang memang tercatat di dalam Alkitab. Karena di Alkitab itu kalau kita baca dan kita lihat, hampir begitu banyak isi daripada Alkitab. Itu berbicara tentang janji-janji Tuhan. Nah kalau kita kemudian berdoa di luar daripada janji-janji Tuhan, tidak selaras dengan apa yang kemudian ada dalam janji Tuhan, maka saya agak berpikir terlalu berat untuk kita itu kemudian memperoleh jawaban daripada doa itu. Tapi kalau kita kemudian berdoa dari apa yang merupakan covenant yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka itu akan selaras di dalam doa-doa permohonan dan juga kemudian isi hati daripada Tuhan. Daud, ya kalau kita lihat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-49. Dia berdoa dan dalam doanya dia mengingatkan janji-janji Tuhan. Ayat ini berkata, ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Yang diingatkan oleh Daud adalah janji-janji Tuhan. Hana juga demikian. Pada waktu dia kemudian mengalami kehidupan yang betul-betul berat, dia dibully terus. Karena permasalahan tidak memperoleh keturunan pada waktu itu. Dan dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa. Dan yang didoakan itu dia mengingatkan bahwa Tuhan itu berjanji. Tuhan itu berjanji, ada covenant di dalamnya. Dan doanya itu didengar oleh Tuhan. Saya percaya pada waktu kita itu berdoa, bukan untuk kemudian kepentingan diri kita sendiri ya dalam tanda kutip, tapi kita mengingatkan janji-janji Tuhan. Maka Tuhan itu akan mendengar setiap janji-janjinya. Nah dari mana kita bisa kemudian mengetahui janji-janji Tuhan? Yang pertama ya mesti kita perlu membaca Alkitab. Dan yang kedua, hidup kita itu perlu dipenuhi oleh Roh Kudus.
Pada waktu kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan menolong kita bagaimana kita itu berdoa. Karena kita lemah. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, dia akan menolong kita untuk kita itu berdoa dan kemudian mengingatkan kembali janji-janji Tuhan. Ya, di dalam Yesaya pasal 62 ayat yang ke-6, itu maka dicatat firman Tuhan, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, jangan kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Nah, jadi sebagai pendoa, kita nggak boleh membiarkan Tuhan itu berpangku tangan, berdiam diri. Pada waktu kita melihat Tuhan tidak bergerak di dalam pelayanan kita, Tuhan tidak bergerak dan berkarya dalam hidup kita, itulah waktu di mana kita itu minta, mencari, mengetuk, berdoa, sampai kemudian rohnya itu bergerak. Pekerjaan-pekerjaannya itu dinyatakan dalam hidup kita. Nah, sehingga apa yang dia janjikan, semua itu digenapi. Dan itu sekali lagi bukan untuk diri sendiri ya Pak ya. Kita tema ini khusus mengingatkan apa yang Tuhan mau. Ya, kerinduan itulah Tuhan. arti daripada kita berdoa. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi, sama seperti di surga. Bagaimana dengan Pak Robert? Iya, apa yang telah dijelaskan oleh kedua narasumber, bapak-bapak kita, sebenarnya sudah cukup ya untuk memberikan penjelasan kepada para pemirsa, kepada kita semua. Hanya saya mengingatkan bahwa betapa seringnya kita keluar karena kita nggak paham, karena gereja juga kurang memberitahukan hal ini, kurang mengajar ini. Yaitu sebenarnya kalau saya melihat, izinkan saya pakai kata premium. Doa adalah sebuah covenant, itu adalah sesuatu yang sangat premium sekali. Dan kita nggak boleh lupa itu. Karena kita menurunkan sebenarnya standar berdoa ini. Dengan berdoa yang kita lihat pada umumnya terjadi di gereja, terjadi di tengah-tengah keluarga kita, mungkin di hidup kita. Kita keluar dari, sebenarnya dari awal kita lihat bahwa ini sebuah covenant. Yang membuat covenant ini siapa? Bukan gereja, bukan kita. Kita gak punya kekuatan dan kemampuan untuk membuat sebuah covenant. Karena covenant itu memang datang dari Tuhan. Covenant is not promise. Covenant itu adalah covenant. Jadi doa sebagai sebuah covenant ini berada di sebuah level yang sangat tinggi sekali, premium sekali dalam kehidupan kita. Jadi ini dibangun di atas dasar hubungan kita terhadap perjanjian yang Allah katakan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Jadi ada hubungan. Kalau Tuhan tidak pernah saya lihat di dalam Alkitab Tuhan membuat kontrak dengan umatnya. Perjanjian. Ya, bukan kontrak perjanjian seperti itu. Itu short term. Kontrak short term. Kontrak mungkin 2-3 tahun. Kalau untung kita jalan, kalau rugi kita batal. Stop. Ini bisa dihentikan. Tapi kalau covenant nggak pernah. Covenant itu berjalan terus dari zaman ke zaman, dari zaman perjanjian lama sampai hari ini. Jadi doa dalam hal ini sebagai sebuah covenant itu adalah sifatnya eternal, kekal. Jadi kita hari ini hebat, bagus sekali di tema ini. Sekaligus kita mengingatkan kepada para teman-teman kita, para pendeta, para jemaat yang mendengar kita bahwa kita berdoa karena kita diberikan sebuah kesempatan yang begitu indah sekali dalam bentuk Tuhan membuat covenant kepada kita. Bahwa kita dipanggil untuk berdoa dan itu sebuah covenant. Dia membuat janji kepada Musa, kepada Abraham, kepada Daud dan seterusnya. Semua dalam bentuk covenant. Dan termasuklah bagi gerejanya pada hari ini. Sehingga tadi apa yang Pak Edi katakan bagaimana dan juga Pak Bambang.
kita mengutip doa-doa itu dari firman tuh mengingatkan Tuhan tuh akan covenant-nya, itu luar biasa sekali. Saya baca satu ayat, Keluaran 32 ayat 13 berkata begini, ingatlah kepada Abraham, Ishak, Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, ini bicara covenant nih. Bersumpah, ini covenant nih. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Kemudian Daniel 9 ayat 4 berkata, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat yang memegang perjanjian. Jadi gimana Tuhan sebagai yang membuat covenant ini mendengar doa-doa yang diangkat, dipanjatkan lewat janji-janji yang Tuhan berikan. Jadi makanya ini powerful sekali dan sebagai penutup dari saya kayaknya secara teologis maka doa covenantal mengingatkan kita bahwa kita datang kepada Tuhan, kepada Allah bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai anak. Sebagai anak yang bicara kepada bapaknya, yang mengingatkan bapaknya kepada janji-janjinya. Jadi secara teologis ini doa covenantal, ini doa anak yang datang kepada bapaknya. Kira-kira seperti itu. Ya. Ada satu hal yang menurut saya itu perlu kita pikirkan bersama-sama. Ya. Jadi kalau doa itu adalah hubungan antara bapak dan anak, tentunya kerinduan daripada seorang bapak kepada anaknya, dia bisa meneruskan legacy daripada orang tuanya. Dia mengerti isi hati daripada orang tuanya. Doa itu akan mengukur seberapa jauh dan seberapa dekat hubungan kita dengan Bapa. Nah kan ironis, kalau kita disebut tubuh Kristus, nah kita nggak ngerti apa yang diinginkan oleh kepala. Itu ironis. Nah oleh sebab itu, kita perlu berdoa supaya kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi isi hati Bapa dalam hidup kita, sehingga hidup kita nggak sia-sia. Nah dari hasil doa kita, kita mengerti bagaimana cara menyenangkan hati Bapa yang ada di surga. Menarik, percakapannya juga menarik, ini membuat kita sampai speechless juga ya, karena kalau kita perhatikan apa yang menjadi pesan daripada narasumber kita hari ini Bapak Ibu Saudara, tubuh kita ini adalah bait Allah, gitu ya Pak ya. Kalau bulan lalu kita bicara mengenai Roh Kudus, koneksi melalui Roh Kudus itu adalah pendoa, dan Tuhan Yesus juga sebagai pendoa. Tadi Pak Bapak katakan, ya masa iya kita tubuh Kristus nggak berdoa? Mungkin kita berpikir, saya sudah berdoa, tetapi Pak Edi tadi jelaskan bahwa kamu mungkin berdoa tetapi tujuannya salah. Kenapa salah? Karena kembali lagi statement Pak Bambang, ironis banget, masa kita tubuh nggak tahu isi hatinya kepala. Dan saya pikir ini momen yang baik untuk kita kembali berdoa. Kita kembali mencari tahu apa maunya Tuhan. Remember this one, encounter yang dialami oleh Paulus membuat Paulus mengetahui apa maunya Tuhan dalam kehidupannya. Dan kalau kita mungkin selama ini berdoa nggak tahu apa isi hati Tuhan, apa maunya Tuhan, hari ini ayo kita berubah. Hari ini kita kembali, kita merindukan Tuhan, cari Tuhan di dalam doa dengan satu harapan, bukan untuk mencukupi diri sendiri, tetapi mencari tahu Tuhan maunya apa atas kehidupan kita, kehidupan keluarga, kehidupan bangsa. Saya percaya kalau Tuhan Yesus di kitab Ibrani berkata, dia tidak berubah. Kemarin, hari ini, selama-lamanya dia tidak berubah. Kalau dia bisa bicara melalui tokoh-tokoh Alkitab, dan hari ini juga dia pasti bisa berbicara dengan kita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan pada tokoh Alkitab, di zaman dalam Alkitab, saya percaya, kita juga percaya Bapak-Bapak ya, kita percaya Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama bagi kita. Baik, pertanyaan yang ketiga mungkin ke Pak Edi ya Pak. Pak, kalau kita melihat gini ya Pak, bahwa gereja dan kehidupan orang sehari-hari ini banyak yang aktif melayani. Wah bagus, dia melayani bagus. Tetapi quote and quote kehilangan kehidupan doa pribadi. Karena mungkin mereka berpikir,
saya kan udah melayani. Kan saya dengan melayani saya melakukan maunya Tuhan. Padahal belum tentu juga. Yang dia lakukan itu maunya Tuhan belum tentu juga. Cuman ya nggak tahu juga ya Pak ya. Nah, Pak Bapak kan gembala nih. Puluhan tahun Bapak menggembalakan dan saya mau tanya dan mungkin ini menjadi pelajaran buat para pemirsa hari ini. Mengapa mesbah doa itu menjadi begitu sangat penting dalam kehidupan rohani seseorang ataupun gereja secara organisasi? Silakan Ya. Pak. Mesbah itu berbeda dengan panggung pertunjukan. Karena mesbah itu adalah point of contact, yaitu tempat di mana Tuhan itu mau bertemu dengan manusia dan manusia itu ketemu dengan Tuhan. Selama mesbah itu ada, maka itulah tempat perjumpaan antara Tuhan dan manusia. Dan mesbah juga akan menunjukkan bahwa prioritas daripada manusia itu kepada siapa. Dari mesbah itu akan ketahuan. Nah, inilah problem yang banyak dialami oleh banyak, mohon maaf, pengerja, pelayan Tuhan maupun para pemimpin. Ada orang-orang yang seperti bermain akrobat tanpa doa, tanpa kemudian bersekutu dengan Tuhan, langsung dia kemudian Melayani. tampil. Karena sekali lagi ini adalah bukan panggung pertunjukan, ini adalah mesbah. Tetapi kalau kemudian kita melayani dengan dimulai segala sesuatunya itu dari doa, dari kemudian persekutuan yang intim kita dengan Tuhan, maka pelayanan kita itu akan berbeda. Karena pada waktu kita ada di mesbah, melayani bersama-sama umat Tuhan, maka Tuhan itu akan hadir dan Tuhan itu kemudian akan melawat. Kekuatan daripada sebuah pelayanan bukan terletak tepat di hari yang sama pada waktu dia melayani. Tetapi kekuatan daripada sebuah pelayanan itu terletak pada waktu mereka itu ada di tempat-tempat tersembunyi. Pada waktu ini, pada waktu mereka itu berdoa kepada Tuhan dan ada pertemuan dengan Tuhan. Nah, kenapa pelayanan kita di tempat ini kita tuh selalu ngajak, ayo kita mau mulai segala sesuatunya itu dengan doa. Maka di hari Selasa kita itu kemudian mulai berdoa bersama-sama. Kita memohon supaya sepanjang minggu maka Tuhan itu menyertai. Tuhan itu menuntun, Tuhan itu membimbing, Tuhan itu mengurapi. Tanpa semuanya ini, maka sepanjang minggu kita itu nggak tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang kemudian diperbuat. Nah, kemudian ditutup di pertemuan di hari Sabtu dengan pertemuan doa, di mana kita mengucap syukur dan kita juga berdoa untuk kemudian perayaan sebuah ibadah di hari Minggu. Bahkan dalam perjalanan dari hari demi hari itu ada menara doa yang kemudian kita mengajak semuanya itu untuk tenggelam, direndam di dalam hadirat Tuhan lewat menara doa. Nah, kita menemukan orang-orang yang kemudian setia, orang-orang yang kemudian sungguh-sungguh memberikan waktu untuk berdoa, maka dampak daripada pelayanannya itu amat sangat luar biasa. Mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dampak ke depannya itu akan sangat-sangat memberikan perubahan dalam kehidupan orang tersebut. Kedisiplinannya, cinta akan Tuhannya, ketaatannya, itu akan terlihat dari kondisi keadaan yang seperti itu. Memang untuk ditarik, ngajak, ayo bersama-sama, kadang berat. Karena orang memilih lebih bagus ada di panggung. Tetapi tidak. Pelayanan yang sesungguhnya itu dimulai pada waktu kita itu ada di ruang doa. Dan pada waktu kita itu berdoa. Bahkan ada masukan-masukan yang bagus yang hari-hari ini kita bisa lihat. Kalau kita melayani, kapan waktu kita beribadahnya? Kadang kan hamba Tuhan, kita hanya melayani di hari Minggu, dan kita nggak pernah duduk untuk mendengar beribadah. Tapi sekarang sudah mulai, ayo ada waktu untuk kita melayani, tapi ada waktu untuk kita itu duduk. Saya melihat ada diaken-diaken
yang betul-betul punya hati. Jadi misalnya kebaktian pertama dia melayani. Kebaktian yang kedua dia tidak melayani. Tapi dia duduk untuk kemudian menjadi jemaat. Dia duduk untuk kemudian mendengar perkataan-perkataan firman Tuhan. Karena sekali lagi bukan kesibukan yang dicari oleh Tuhan, tetapi hati yang kemudian merindukan untuk bersekutu dengan Seperti Tuhan. Maria lah ya Pak ya. Seperti Maria. Bukan seperti Marta. Bagaimana Pak Robert? Kata mesbah dalam bahasa Ibrani-nya mitzbah, lalu diterjemahkan secara Latin yang disebut altarium, altar. Ini semua bicara tentang tempat berjumpa dengan Tuhan. Meeting point seperti yang sering Bapak sampaikan. Meeting point dengan Tuhan. Dan ini penting sekali. Siapapun kita, baik jemaat, apalagi di level para hamba-hamba Tuhan, kalau nggak punya mesbah, dia pasti tidak akan, maaf saya pakai kata berhasil lah. Tidak akan naik lah di dalam pelayanannya. Karena begitu penting. Karena kalau kita lihat ya, kita sedikit flashback, kita coba mengingat waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Baik di Injil Lukas pasal 24 ayat 49, dan kemudian diulangi karena penulisnya sama, Lukas juga yang menulis di kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 ketika dia makan bersama. Lalu Tuhan memberikan pesan supaya tidak meninggalkan Yerusalem. Ini arahnya kemana? Nah kemudian lalu teks kita indah sekali pada bulan ini. Ayat 14 mengatakan mereka semuanya kembali ke Yerusalem. Mereka gak bubar, solid, mereka ke Yerusalem. Mereka kumpul di sebuah tempat, di atas tempat di mana mereka biasa ada. Mereka bersama, dikatakan di situ mereka tekun. Mereka sehati. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Artinya saya melihat Tuhan memberikan sebuah pesan waktu dia mau naik ke surga. Dia bicara tentang betapa pentingnya kita ini duduk di mesbah itu. Jadi sebelum mereka diutus keluar, sebelum mereka menjadi orang-orang, Pak Edi tadi bilang orang-orang panggung atau orang-orang pelayanan di marketplace-nya. Atau pemain sirkus. Atau pemain sirkus. Akrobat ya Pak ya. Ya, kita lihat betapa pentingnya Tuhan bilang mereka itu harus berada di mesbah, bersatu hati, berdoa dengan bertekun, mereka menanti. Jadi ini tempat Tuhan membuat kita ini sebenarnya. Jadi kalau saya lihat yang menjadi perhatian dan kepedulian Tuhan di situ adalah membangun internal kita. Supaya kita mengalami transformasi. Kita nggak akan bisa mengalami transformasi kalau kita langsung ke pentas, ke panggung, ke sana kemari dan langsung para murid itu, para rasul melewati mesbah doa loteng atas itu. Dipenuhi dengan Roh Kudus, pasal 2-nya dipenuhi dengan Roh Kudus dan kemudian baru kita melihat mereka bergerak keluar. Jadi betapa pentingnya mesbah dalam kehidupan kita dan Pak Bambang bahkan mengingatkan bahwa mesbah itu tempat kita bukan hanya sekedar berdoa tapi kita duduk bersama dengan sehati, unity. Nanti mungkin Bapak akan menjelaskan lagi bagaimana kita melihat Abraham membangun mesbah, Musa membangun mesbah, Daud membangun mesbah, Elia memberikan pesan perbaiki mesbahmu yang sudah runtuh, yang sudah rubuh itu, bangun unity dan seperti itu. Jadi saya lihat bulan ini encounter, kemudian bicara soal covenant, doa sebagai sebuah covenant, dan kemudian yang ketiga ini sangat penting sekali buat kita, yaitu mesbah doa kita. Baik pribadi, keluarga, sebagai jemaat, sebagai gereja. Kita harus kembali ke situ. Gimana Pak? Saya ingin mengangkat sedikit lebih dalam itu mengenai mesbah. Nah, jadi pada waktu Daud bertemu dengan Nabi Nathan, maka Daud berkata begini, dia merasa tidak enak, dia merasa gundah. Karena Tuhan telah memberkati dia dengan rumah yang baik, dengan kondisi kehidupan yang baik. Tetapi Tuhan masih tinggal itu di dalam tenda. Maka kemudian Daud berkata kepada Nathan,
bagaimana kalau aku membangun sebuah rumah buat Tuhan? Maka Nathan berpikir baik. Tetapi pada waktu kemudian Nathan pulang, Tuhan bicara kepada Nathan. Nathan, kasih tahu Daud, bukan dia yang bangun. Tetapi anaknya yang bernama Salomo yang akan bangun. Nah, apa yang terjadi pada waktu Daud ingin membangun sebuah rumah buat Tuhan? Maka dalam pasal yang berikutnya, Tuhan membuat perjanjian dengan dia yang disebut dengan Davidic Covenant. Tuhan berjanji, aku akan memberkati anak-anak kamu dan seterusnya. Nah, maka yang kedua adalah tema yang kita angkat. Pada waktu Salomo itu membangun mezbah, Salomo menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan, nah maka dia berdoa. Dan apa yang terjadi waktu Salomo berdoa? Tuhan menampakkan diri untuk kali kedua. Yang pertama kali di Gibeon, yang kedua kali itu setelah Salomo menyelesaikan pembangunan daripada rumah Tuhan. Dan kepada Salomo, Tuhan memperbaharui perjanjiannya. Jadi kalau yang pertama itu dia mewarisi janji Tuhan dari bapaknya. Yang kedua, maka Tuhan secara pribadi berjanji kepada dia. Nah, ini kan menarik. Seringkali kita mau berdoa, tetapi kita melupakan mezbahnya. Bahwa mezbah itu adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan dan kita tidak boleh datang dengan tangan hampa, dengan tangan kosong, dengan tidak membawa apa-apa. Kebanyakan orang-orang yang berdoa ini datang dengan sikap hati, tangannya begini. Kan Tuhan suruh minta, Tuhan gak suruh beri. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, kita lupa, kita datang dengan membawa permohonan dan ucapan syukur ke mezbah. Tempat di mana mestinya kita itu membawa korban. Nah, alangkah indahnya kalau kita tidak hanya mewarisi janji-janji daripada orang lain. Tapi alangkah indahnya kalau Tuhan tuh mengikat perjanjian dengan kita. Nah, how? Yaitu jangan lupa bahwa doa itu tidak bisa dipisahkan dari mezbah. Nah, Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-26, maka Alkitab berkata begini nih. Karena kepada orang yang dikenannya, maka Tuhan akan mengaruniai hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Kan pertanyaannya, bagaimana membangun mezbah doa menjadi kesukaan? Saya percaya kesukaan itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang dikenannya, yaitu kesukaan bukan untuk menimbun, bukan untuk menghimpun segala sesuatu buat dirinya sendiri. Tetapi yang kesukaannya itu adalah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya itu adalah Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, waktu dia berdoa itu menjadi kesukaan. Waktu dia menghampiri mezbah dan mempersembahkan korban, itu adalah kesukaan. Contoh, Daud berkata begini, aku akan membangunkan fajar dan aku mempersiapkan persembahan-persembahan di atas mezbah Tuhan sebelum fajar itu datang. Dengan kata lain, dia punya satu kesukaan untuk memberi. Dia punya satu kesukaan untuk membangun mezbah dan menghampiri mezbah. Nah, di dalam Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7, maka Alkitab juga mencatat begini. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Jadi, kalau ada orang tidak suka berdoa, saya ragu, quote and quote, kamu berkenan gak? Gitu. Karena kalau kamu berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kesukaan kepada kamu. Jadi kalau ada pemusik, nah, pengkhotbah, pelayan Tuhan, tidak suka berdoa,
kita perlu pertanyakan, apakah pelayanannya berkenan? Apakah pribadinya berkenan? Apakah aktivitas pelayanan dia berkenan? Karena kepada orang yang berkenan, Tuhan akan memberikan kesukaan buat dia untuk berdoa. Nah, saya akan tutup ya dengan satu ayat yang berasal itu dari Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat 7 katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang pendoa syafaat. Karena selama hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa, permohonan, dan ratap tangis. Dan ayat yang ke-7 ini ditutup dengan perkataan begini, dan karena kesalehannya, ia telah didengar. Nah, pertanyaannya, definisi kesalehan itu apa sih? Ayat yang ke-8 berkata begini, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Jadi saya percaya yang dimaksudkan dengan kesalehan di dalam ayat yang ke-7, waktu Tuhan berdoa, maka Tuhan berdoa dalam ketaatan. Karena pada waktu dia menjadi anak, sebenarnya dia dapat banyak privilege, hak sebagai seorang anak. Tetapi Tuhan menyingkirkan hak sebagai anak, sebagai ahli waris, dan dia taat sampai dia menderita dan mati di atas kayu salib. Pertanyaannya, mengapa perlu taat? Karena dosa Taman Eden adalah dosa ketidaktaatan. Karena pelanggaran daripada satu orang, yaitu Adam, maka semua manusia jatuh dalam dosa. Tapi oleh karena ketaatan daripada satu orang, yaitu Tuhan Yesus, maka semua orang itu diselamatkan. Baru kemudian ayat yang ke-9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, kita lihat, melalui ketaatan Tuhan Yesus, maka semua orang diselamatkan. Jadi, kalau kita berdoa tanpa ketaatan, maka saya percaya doa kita akan kehilangan kuasanya. Doa kita akan kehilangan maknanya. Dengan kata lain, orang yang tidak suka berdoa adalah orang yang tidak taat. Kalau, oh jelas itu. Kalau dia taat, dia suka berdoa. Bukti daripada ketaatannya, dia senang berdoa. Dan oleh karena ketaatannya, maka doanya akan didengar. Nah, mengapa doa itu menjadi suatu hal yang tidak menarik buat kita? Karena kita seperti ngomong sendiri, seperti bergumul sendiri, dan gak terjadi apa-apa. Why? Karena kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Nah, hari ini, saya berharap melalui talk show ini, Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Taat, maka Tuhan akan dengar doa kita. Amin. Termasuk kalau orang yang sungut-sungut gitu. Berarti ini ciri-ciri orang kurang berdoa mungkin ya Pak ya. Ini menarik sekali. Karena ternyata ya kalau istilah Pak Edi berkata banyak akrobat di dalam Pemain sirkus. Kadang-kadang saya berpikir tadi Bapak bilang akrobat, seorang pemain sirkus sendiri dia butuh waktu untuk latihan. Ya kan Pak, dia mesti mendisiplin dirinya. Lah ya kalau misalnya yang melayani di mimbar nggak punya waktu untuk mendisiplin diri, karena tadi Bapak ada singgung kan kalau yang namanya orang berdoa dia disiplin, ketaatannya berubah semua. Lah kalau yang melayani nggak punya waktu untuk mendisiplin mengenai doa, juga tanpa firman juga tentu ya Pak ya. Masa seorang pelayan nggak baca firman ya udahlah, apa yang mau disampaikan kan gitu. Nah ini buat kita Bapak Ibu Saudara, mari kita review kembali apakah kita mungkin lebih rendah daripada seorang akrobat itu, merasa aku mungkin bisa nyanyi, yang penting bisa nyanyi, melayani karena faktor kedekatan dengan si A, si B, si C, bla 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 bla. Oh yang penting saya melayani sama seperti Marta, repot dengan kesibukan, malah dia mengatur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suruh dulu dia untuk bantu saya. Ayo kalau kayak gini kita masih, dah lah itu ciri-ciri lah. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Ciri-ciri untuk kita menyukai Tuhan supaya apa?
supaya pada waktu kita berdoa, kesukaan Tuhan itu turun bagi kita. Orang yang suka berdoa, saya nggak perlu jelaskan lagi, Pak Bambang udah jelaskan, Pak Edi sudah jelaskan, Pak Robert sudah jelaskan. Tinggal mari review dengan diri kita sendiri. Kalau masih ada ciri-ciri yang tadi, udah. Kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan acara ini dengan pengerja Anda atau sesama pengerja, ayo bilang kanan kiri Anda, ayo makanya kau jangan malas berdoa gitu. Ya, bilang sama kanan kirinya, ayo kita berdoa. Ayo berdoa. Kalau ada kesempatan berdoa, itu kesukaan bagi kita. Ya. Baik, ini pertanyaan yang keempat mungkin ke Pak Robert ya, Pak Robert ya. Gini Pak, tadi selain dari kitab Kisah Rasul pasal 22, maka ayat kita juga berikutnya di kitab 1 Raja-Raja. Ada 1 Raja-Raja pasal 18 dan 31. Di mana kita lihat sama-sama, kita tahu ayat ini menceritakan bahwa sebelum Elia memanggil nama Tuhan turun dari surga, ia terlebih dahulu membangun mezbah dan mengumpulkan batu sebanyak 12 sesuai dengan jumlah suku daripada bangsa Israel. Dan dia mulai memperbaiki mezbah itu secara physically. Pertanyaan gini Pak, menurut Bapak, ya, dan mungkin para narasumber yang lain juga, menurut Bapak-Bapak para narasumber, kenapa sih kesatuan hati itu begitu sangat penting dalam kehidupan doa dan hadirat Tuhan? Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Tidak mungkin kita sangkal kebenaran itu. Bahwa unity sangat penting. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita memang selalu membangun kehidupan yang seperti itu. Unity, kesatuan hati, bersama-sama. Apalagi sebagai sebuah kita gereja yang bersama-sama. Tidak mungkin kita diberkati Tuhan dan mencapai seperti ini kalau kita tidak bergerak dari yang tadi semua. Doa, mezbah, dan juga kesatuan ini cukup baik, cukup kuat lah. Walaupun kita masih memang terus akan mengerjakan ini dalam kehidupan kita, mendisiplinkan diri kita. Saya pikir saya nggak akan ambil part itu, nanti Bapak saja yang akan menjelaskan tentang unity itu ya. Tetapi beberapa poin dari saya, bahwa jelas Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita bersatu hati, maka Tuhan akan datang, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan hadir. Karena di mana orang tidak bersahati, Tuhan gak akan hadir. Karena itu udah jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita, 2-3 orang berkumpul bersama itu ya, Tuhan menjanjikan dia hadir di tengah-tengah mereka. Oke. Kemudian di samping itu, dalam kesehatian saya melihat doa kita itu menjadi kuat sekali. Doa menjadi kuat. Matius 18:19 berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku. Dan yang ketiga, satu poin lagi, nanti bapak-bapak akan tambah lagi, yaitu yang ketiga, kalau perpecahan, gereja yang banyak blok dan pecah-pecah gitu ya, perpecahan itu jelas akan menghambat pekerjaan Roh Kudus. Jelas akan menghambat pekerjaan Roh Kudus. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ketiga, Rasul Paulus mencatat ini, dia berkata bahwa berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi ini tuntunan-tuntunan yang kita biasa dengar, dan saya harap ini bisa kita aplikasikan khususnya dalam tahun ini. Kita sedang mengangkat sebuah tema yang begitu penting, bicara soal divine connection, tentang koneksi ilahi yang kita bagi dalam setiap bulan, dan khususnya di bulan yang akan datang ini, di bulan Juni ini kita akan bicara mengenai divine connection through prayer. Maka salah satu hal yang penting dalam berdoa itu adalah bersatu hati. We have to be united, one accord, one heart. Ini sesuatu yang gak bisa ditawar-tawar lagi. Mas ya Pak ya? Harus kita perlu bertobat di situ. Itu term and condition yang harus ini, nggak bisa ditolak lagi ya. Nggak bisa ditawar ya Pak ya.
Kisah para rasul, jadi pelayanan gereja mula-mula, itu dimulai itu dengan corporate prayer. Mereka berkumpul dengan sehati, untuk berdoa bersama-sama. Jadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan tuh membagi. Yang pertama ada yang disebut dengan personal prayer. Kalau kamu berdoa, masuk ke kamar, kunci kamar, nggak ada yang tahu, kamu sama bapakmu aja. Tetapi pasca daripada kenaikan Tuhan Yesus, maka Tuhan mengajar murid-murid itu untuk masuk ke dalam corporate prayer, doa bersama-sama. Ya, nah oleh sebab itu Nabi Maliahi menubuatkan pada hari-hari terakhir Tuhan akan mengirimkan roh dan kuasa Elia. Nah oleh sebab itu banyak pendoa ini yang di sini ambigu nih, agak rancu nih. Karena mereka antara personal prayer sama corporate prayer. Nah kan dia berkata, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17-18 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. That's right. Ya, Elia cuma satu orang. Gak perlu, yang penting saya doa. Di rumah juga saya doa. Di mana-mana juga saya doa. Mana perlu corporate prayer. Nah lupa bahwa nubuatan tentang Elia pada hari-hari terakhir berkata begini. Maka Elia akan datang untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapak. Artinya akan ada rekonsiliasi hubungan. Nah, konteks yang kedua dari ayat yang kita angkat untuk menjadi ayat penuntun nih di bulan ini, koneksi ilahi melalui doa, maka pada waktu Elia memperbaiki mesbah, maka dia mengumpulkan 12 batu yang berbicara tentang unity. Nah, kenapa unity itu perlu? Nah, saya akan bacakan dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Jadi pada waktu Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati, maka Alkitab berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Karena musuh yang terakhir telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sehingga dalam ayat 22 dikatakan begini, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia, Kristus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kedatangan Tuhan kali yang pertama itu hanya untuk orang-orang Yahudi, Pak. Hanya untuk anak. Tetapi pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kembalinya Tuhan Yesus ke surga, maka Dia memerintahkan tubuhnya untuk memberitakan Injil Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, bagaimana caranya gereja itu bisa memenuhi bumi? Gak ada cara lain. Kita perlu corporate prayer, bukan personal prayer. Personal prayer mungkin bisa untuk sebagian. Tapi kalau untuk seluruh bumi, mau gak mau, kita harus kemudian berdoa bersama-sama. Baru kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu menyertai pelayanan kita. So that's the point. Jadi ya jangan menganggap Elia sendiri, lupa. Elia tugasnya adalah rekonsiliasi. Oleh sebab itu hari-hari ini, nah maka berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, itulah yang menjadi berita utama buat kita. Melalui pemberitaan Injil,
Nah, kita mulai mengusahakan rekonsiliasi supaya makin lama, nah, kesatuan tubuh Kristus, gerakan oikumene itu menjadi goal kita. Nah, pada waktu itu, pada waktu kita berdoa nanti lihat. Hasilnya pasti luar biasa. Gimana Pak Edi? Ya, corporate prayer yang tadi disampaikan oleh Pak Robert dan Pak Bambang itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk gereja secara ekumenis, gereja dunia hari ini. Kalau kita kemudian lihat satu suasana yang dilihat oleh Yohanes pada waktu dia diizinkan untuk lihat keadaan yang ada di surga. Maka kita bisa membaca dari Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Oh iya. Ya, dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8 itu doa orang-orang kudus semuanya. Doa orang-orang kudus yang kemudian bersatu, maka yang terjadi itu adalah kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Karena itu adalah doa daripada Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-17 kan. Aku mau supaya mereka itu menjadi satu. Dan kalau kita itu satu di dalam doa, waduh, dampaknya itu akan amat sangat Maka luar dunia biasa. akan Lihat, mengenal dunia Kristus. Siapa Kristus? siapa Kristus. Dari situ. Makanya kalau kita ada waktu untuk kumpul berdoa bersama-sama, itu kesempatan. Karena kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan jauh lebih besar waktu kita berdoa bersama-sama. The power of the unity. corporate, the power of unity in prayer. Ya. Wow, ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi Pak Bambang mengupas di kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dan Pak Robert tadi juga menyinggung ada murid-murid, mereka berdoa, bertekun sehati. Kalau kita lihat di dalam itu kan banyak yang kayak Pak Petrus, itu nggak stabil dia punya ini. Tapi kan mereka nggak saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu, ini enggak. Tetapi mereka melupakan, tidak melihat kesalahan orang, tidak melihat kekurangan orang, tetapi bergandengan tangan bersama-sama, sama-sama berdoa. Kenapa yang terjadi? Nah tadi Pak Bambang udah bilang, lihat aja. Kita buktikan sama-sama. Pasti ada kuasanya. The power. Iya Ben, di dalam Yakobus 5 ayat 16 tadi saya miss. Ya. Jadi sebelum Elia itu doanya luar biasa, apa yang dilakukan oleh Elia? Ayat yang ke-16-nya katakan begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru kemudian, nah ayat 16 katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah jadi kalau kita tidak mau rekonsiliasi, kita tidak mau saling mengampuni dan saling mendoakan, maka kuasa doanya kecil. Aduh, pilih mana nih? Pilih mana, bertahan dengan ego masing-masing untuk menunjukkan aku yang benar, dia salah. Dan akibatnya kita kata Bapak kecil banget. Atau saling mengaku dosa, udahlah rekonsiliasi lah, berdamailah. Dan akibatnya, nanti lihat, nggak kecil tetapi WOW gitu loh. Wow, spektakuler. Ini kembali kepada kita semua pada hari ini. Mau yang mana berdoanya? Mau kuasa yang kecil atau kuasa besar? Mau kuasa besar? Berdamailah dengan siapapun. Siapapun. Bukankah Alkitab juga mencatat, berdoalah kepada orang yang melakukan salah bagimu, berkatilah mereka, bla 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 bla. Selamat mencoba, selamat memiliki kuasa. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ini pertanyaan yang kelima. Dari seluruh pembahasan tema kita, ini ke Pak Bambang dulu ya, yang bicara mengenai divine connection through prayer ini, koneksi ilahi ini melalui doa. Nah, kita ini kan banyak belajar bahwa doa ini bukan hanya tentang meminta sesuatu kepada Tuhan secara pribadi saja, tetapi juga doa itu merupakan satu
encounter, satu covenant, dan dan harus kembali kepada mesbah. Ini 3 unsur yang nggak boleh dilupakan dalam tema ini. Pertanyaannya gini, dan bukan pertanyaan sih Pak. Pesan Bapak sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan. Sederhana saja. Apa yang jadi pesan Bapak yang perlu disampaikan kepada gereja-gereja, secara khusus mungkin di keluarga besar di Medan Plaza, juga para pemirsa yang menyaksikan acara ini untuk tema daripada bulan kita, tema daripada bulan ini bagi kita? Kesimpulan saya simple dan singkat, bahwa kita ini tidak punya kemampuan untuk melihat masa yang akan datang. Tetapi Tuhan janji, pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan dan pada waktu Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus itu bukan hanya memimpin kita kepada seluruh kebenaran, tetapi Roh Kudus juga akan memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang, hal-hal yang belum terjadi. Itu akan diungkapkan oleh Roh Kudus kepada kita. Nah, pertanyaannya, kita rindu nggak untuk mengetahui hal-hal yang belum terjadi dan hal-hal yang akan terjadi di dalam dunia ini? Kalau kita rindu, mari kita berdoa. Jelas. Ya. Gimana dengan Pak Edi? Saya dulu ya. Oh boleh. Pak Edi bagian penutup ya. Boleh silakan. Authority penutup tuh. Ya silakan Pak. Ya, sebagai closing statement, Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman yang mendengarkan talk show kita pada hari ini, bulan ini, saya hanya berpesan, jika api doa kita mulai redup, maka jangan tunggu sampai padam. Oke? Kembalilah doa, kembalilah kepada Tuhan, bangun kembali mesbah Anda, karena api rohani ini hanya akan terjadi di orang-orang yang punya hati yang lapar, haus akan hadirat Tuhan. Saya kutip satu ayat sebagai penutup dalam kitab Imamat 6:13, yang ayat yang sangat populer di gereja kita, yang berkata bahwa api harus tetap menyala di atas mesbah. Jangan dibiarkan padam. The holy fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. Jadi jangan sampai padam, jangan sampai hilang, kembalilah. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Ya, dari saya, doa itu bukan sesuatu yang murahan. Doa itu. Karena pada waktu kita berdoa, itu kita punya kesempatan untuk ketemu dengan Tuhan, Amin. menikmati Tuhan, dan hidup mengetahui isi hati Tuhan. Dan kalau kita baca dari Wahyu pasal yang ke-8, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, waktu meterai yang ke-7 itu dibuka, maka surga itu sunyi senyap. Cuman satu yang ditunggu, doa. Pada waktu doa itu dinaikkan, maka tadi Pak Bambang sudah sampaikan, roh itu akan bergerak, roh itu akan bekerja, roh itu akan berjalan. Jadi kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak melihat ada satu kegerakan yang kemudian terjadi. Tidak ada sesuatu yang kemudian turun dari surga untuk melakukan sesuatu. Tapi waktu kita berdoa, surga itu akan turun untuk melakukan sesuatu. Ini wonderful moment ya buat kita semua tentunya. Kenapa? Karena kita belajar kembali. Doa itu ternyata bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk mengetahui masa yang akan datang. Kita nggak punya kemampuan, tadi Pak Bambang berkata, kita nggak punya kemampuan untuk mengetahui apa masa datang. Dan Pak Edi tadi menjelaskan di kitab Wahyu pasal yang ke-8 tadi berkata, tinggal satu lagi yang ditunggu itu doa. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Wahyu pasal 4 yang pertama berkata gini, naiklah kemari, maka aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu setelah ini. Kapan itu terjadi? Jangan tunggu sampai api mesbah itu padam. Kalau mulai redup, ayo bakar lagi. Bawa lagi korban. Kita buat supaya surga tidak hening.
Kita buat supaya Tuhan tidak berhenti berpangku tangan seperti kata Pak Bambang. Kita buat supaya surga bergerak, surga bergerak, surga bergerak, dan penuaian jiwa akan datang. Waktu juga yang telah memisahkan kita pada kesempatan hari ini, saya Benyamin Suatang beserta seluruh narasumber dan seluruh kru yang bekerja pada hari ini mohon pamit dari depan Bapak Ibu Saudara. Kita akan bertemu dengan percakapan-percakapan yang saya percaya jauh lebih baik dan pasti lebih baik daripada yang ada kita punya. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akan menutup di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Edi. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, berkenanlah Engkau untuk memberikan roh-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami akan mengajar kami tentang apa yang belum kami ketahui dan apa yang belum kami mengerti. Dan kalau bulan ini kami belajar dan merenungkan tentang kekuatan daripada doa, Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh melihat bagaimana isi hati Tuhan lewat doa kami. Kami berdoa kiranya api doa turun dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami tidak meluputkan waktu-waktu kami untuk kemudian kami bersekutu di dalam doa bersama-sama. Dan kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat, akal budi dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kiranya api doa itu membakar seluruh gereja-gereja yang ada di negeri ini, yang ada di Indonesia ini. Sehingga pada waktu kami semuanya unity di dalam doa, maka kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Kemuliaan yang jauh lebih besar akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam keadaan yang lemah. Roh Kudus kuatkan dan bawa anak-anak-Mu untuk kuat di dalam doa. Sehingga segala kelemahan Tuhan akan ubah menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk seluruh narasumber yang saat ini telah menyampaikan pesan-pesan yang ada. Dan kami akan semakin belajar di bulan ini untuk kami boleh mendalami kekuatan daripada Roh Kudus yang membawa kami untuk kami boleh berdoa. Bawa kami untuk kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat doa-doa kami. Dan kami bersyukur berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya menyertai seluruh kegiatan kami di sepanjang bulan ini dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.